memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu secara virtual pada hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Meskipun acara ini dilaksanakan secara virtual, tentu tidak mengurangi informasi dan pembelajaran yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu hadirin peserta webinar kesehatan yang kami hormati, wisata atau webinar masalah kesehatan hari ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun keempat Rumah Sakit Umum Daerah Raden Adipati Aryo Cokronegoro Purworejo. Tema Hari Ulang Tahun keempat adalah 4 tahun melayani keselamatan pasien prioritas kami. Dan untuk tema webinar kali ini, kami mengangkat tema tentang manajemen penata laksanaan pada pasien dengan hipertensi dan penyakit jantung koroner sesuai evidence-based practice. Webinar ini bertujuan agar medis dan tenaga kesehatan lebih memahami lagi tentang penata laksanaan pada pasien hipertensi dan penyakit jantung koroner sesuai evidence-based practice. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar kesehatan yang sudah antusias dan meluangkan waktu untuk bersama-sama menimba ilmu. Webinar kali ini tidak hanya secara internal dari Sivitas Hospitalia RSUD RAA Cokronegoro ataupun FKTP di sekitar wilayah Purworejo dan sekitarnya, tapi juga diikuti oleh Bapak Ibu dari berbagai profesi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak lupa kami mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin peserta webinar kesehatan untuk masuk di LMS Pelataran Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengikuti semua proses pembelajaran saat kegiatan Zoom webinar berjalan. Serta kami persilakan seluruh peserta juga untuk mengisi link daftar hadir yang sudah terdapat di LMS Pelataran Sehat. Dan akses mengikuti proses pembelajaran yang ada di LMS Pelataran Sehat hanya berlaku hari ini saja sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga jika Bapak Ibu hadirin peserta webinar tidak mengikuti proses pembelajaran pada waktu yang sudah ditentukan, maka Bapak Ibu tidak dapat mengunduh sertifikat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, webinar kesehatan pada hari ini akan diawali dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo, kemudian doa sambutan dari Direktur RSUD RAA Cokronegoro, kemudian nanti langsung ke acara utama yaitu pemaparan materi dari ketiga narasumber yang akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Akan ada hadiah menarik untuk beberapa penanya terbaik, terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar kesehatan yang berbahagia, kami persilahkan untuk tetap duduk dalam posisi tegap. Marilah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo.
semangat bertanggung jawab, raih masa depan yang gemilang. Kota pejuang berbudaya, ramah santun pada sesama, tak kenal lelah tumbuh berkembang demi masyarakat sejahtera. Berakhlak religius, pedoman langkah kami, setia tangguh dan lumpur niat dan tekad kami. Ayo bangun Purworejo, jadi idaman berdaya saing. Ayo bangun Purworejo, cinta dan bangga Purworejo. Ayo bangun Purworejo, jadi idaman berdaya saing. Ayo bangun Purworejo, cinta dan bangga Purworejo. Ayo bangun Purworejo. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar mendapatkan keberkahan dan memohon kelancaran pelaksanaan webinar kesehatan pada hari ini. Dan doa akan dipandu oleh Bapak Muhammad Wahyu Khairuddin Alimadia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing dan izinkanlah saya memandunya secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara webinar Manajemen Penata Laksanaan Pasien dengan Hipertensi dan Penyakit Jantung Koroner sesuai Evidence Best Practice yang diselenggarakan oleh RSUD RA Cokronegoro secara daring. Maka dari itu, ya Allah, kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti webinar ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti acara ini. Dan berilah ke kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus arahan dan pembukaan secara resmi webinar kesehatan pada hari ini oleh Direktur RSUD RAA Cokronegoro. Untuk itu kepada yang terhormat Dr. Doni Prihartanto MPH, disilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber webinar pagi hari ini, yang saya hormati para peserta webinar, rekan-rekan sejawat dokter, rekan-rekan perawat, rekan-rekan bidan, dan juga rekan-rekan dietitian dan nutrisionis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu secara online dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Bapak dan Ibu, rekan-rekan peserta webinar sekalian, hari ini bersama-sama kita akan mengadakan acara wisata webinar masalah kesehatan. Dan acara webinar kali ini diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RAA Cokronegoro Purworejo dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun rumah sakit kami yang keempat. Alhamdulillah, tepat esok hari, tanggal 1 September 2024, rumah sakit kami akan berusia 4 tahun. Terima kasih, sudah alhamdulillah banyak sekali kemajuan selama 4 tahun kami operasional, dan tentunya juga segala pencapaian, segala kemajuan yang kami raih sampai dengan usia 4 tahun ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan support dari rekan-rekan semuanya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini juga saya mewakili segenap Sivitas Hospitalia RSUD RAA Cokronegoro Purworejo mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan dari rekan-rekan semuanya. Ke depan kami terus mengharapkan kerjasama dan supportnya agar kami bisa semakin meningkatkan pelayanan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo. Bapak dan Ibu, rekan-rekan peserta webinar sekalian, pada webinar kali ini kita mengangkat tema manajemen penata laksanaan pada pasien hipertensi dan penyakit jantung koroner sesuai evidence-based practice. Kami memilih dua topik ini, hipertensi dan penyakit jantung koroner, karena tentunya kita semua mengetahui bahwasanya dua penyakit ini masih tergolong penyakit tidak menular yang masih menimbulkan angka kematian, mortalitas yang cukup tinggi, dan juga di Indonesia sendiri juga termasuk dua penyakit yang menimbulkan beban pembiayaan kesehatan yang cukup tinggi. Hipertensi, meskipun di tahun ini kalau kita bandingkan data Riskesdas 2018 dengan SKI tahun 2023 memang prevalensinya menurun di Indonesia, tetapi masih dalam range prevalensi yang tinggi. Sama juga dengan penyakit jantung, data dari WHO sampai saat ini jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi, dan di Indonesia sendiri untuk penyakit jantung koroner, data dari Kementerian Kesehatan tahun 2023 masih menyumbang kematian 250.000 lebih. Sehingga dari data dan fakta ini tentunya kita semua menyadari bahwasanya baik itu hipertensi maupun penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, masih merupakan PR kita bersama kalau bisa bilang begitu. Dan di sini tentunya kita semua garda depan para tenaga kesehatan juga kita sama-sama memiliki tugas untuk mengatasi permasalahan kesehatan ini. Pada webinar kali ini nanti kita akan sama-sama dengarkan bagaimana tentang penata laksanaan hipertensi dan penyakit jantung koroner terkini, baik dari sisi medis akan disampaikan oleh Dr. Cindarwati Megarianto, spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter jantung di Rumah Sakit Cokronegoro. Selain dari sisi medis juga akan disampaikan terkait dengan asuhan keperawatannya, akan disampaikan oleh Bapak Subroto, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan, dan juga dari sisi penata laksanaan dietnya akan disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga, nanti Ibu Meike Mayasari, sarjana gizi, MPH dietitian. Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, atas terselenggaranya acara hari ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia HUT keempat Cokronegoro, khususnya seksi wisata yang sudah menyelenggarakan acara hari ini, mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan kami, Smart Emergency, yang sudah berkolaborasi dengan rumah sakit kami untuk penyelenggaraan webinar hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tiga narasumber kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Dan tentunya juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar, luar biasa antusiasmenya, terima kasih. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat
mengikuti kegiatan webinar kali ini dari awal sampai dengan akhir nanti. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar kesehatan dengan tema manajemen penata laksanaan pada pasien hipertensi dan penyakit jantung koroner sesuai evidence-based practice dalam rangka HUT RSUD RA Cokronegoro yang keempat pada hari ini tanggal 31 Agustus 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yaitu pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada hari ini. Kami mohon kepada seluruh peserta webinar untuk bisa menyimak bersama sekaligus juga mengikuti proses pembelajaran di Pelataran Sehat. Dan jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Dan kami sudah menyediakan hadiah yang menarik untuk peserta dengan pertanyaan nanti yang terpilih. Untuk pemaparan materi kita pada hari ini sampai dengan akhir acara nanti akan dipandu oleh Dr. Masita Yuswini Azaria. Beliau adalah dokter ahli pertama RSUD RAA Cokronegoro, Purworejo. Beliau lahir di Sumedang 9 Maret 1992 dan lulus dokter umum di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku MC mohon pamit undur diri dan akan menyerahkan kepada moderator dan kami akan tutup dengan satu buah pantun, makan nasi di rumah Pak Rahmat. Lauknya pakai sambal ikan. Marilah kita mulai dengan semangat agar webinar ini terasa menyenangkan. Selamat mengikuti webinar kesehatan. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Galuh yang sudah membuka acara kita pada hari ini, juga kepada Direktur RSUD RA Cokronegoro Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu dokter dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dr. Masita akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Webinar hari ini diselenggarakan oleh RSUD RA Cokronegoro Purworejo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RSUD RA Cokronegoro Purworejo yang keempat. 4 tahun melayani keselamatan pasien prioritas kami. Topik yang kami angkat dalam webinar hari ini adalah mengenai hipertensi dan penyakit jantung koroner. Hipertensi saat ini menjadi masalah kesehatan global yang semakin mendapat perhatian. Dalam laporan WHO Global tahun 2023, ada peningkatan beban hipertensi di dunia dan secara signifikan peningkatan terjadi di Asia Tenggara sebesar 144% selama 30 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 42% penderita hipertensi yang meminum obat dan hanya 21% yang hipertensinya terkontrol. Sementara itu, di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2021, hanya 0,7% penderita hipertensi terdiagnosis yang minum obat. Padahal kita ketahui bersama, hipertensi yang tidak terkontrol menimbulkan berbagai komplikasi, salah satunya penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit jantung koroner yang dapat menyebabkan kematian dini. Terkait hal tersebut, kami RSUD RA Cokronegoro Purworejo mengundang 3 orang narasumber yang luar biasa untuk membahas lebih lanjut mengenai manajemen penata laksanaan pasien dengan hipertensi dan penyakit jantung koroner berdasarkan evidence-based practice terupdate. Narasumber yang pertama, Dr. Cindarwati Megarianto, spesialis jantung pembuluh darah, dengan materi manajemen penata laksanaan pada pasien dengan hipertensi dan penyakit jantung koroner sesuai evidence-based practice latest update. Narasumber yang kedua,
Bapak Subroto, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, dengan materi asuhan keperawatan pasien dengan hipertensi dan penyakit jantung koroner. Narasumber yang ketiga, Ibu Meike Mayasari, Sarjana Gizi, MPH Dietitian, dengan materi tata laksana diet Mediterranean Diet pada pasien dengan hipertensi dan penyakit jantung koroner. Sebelumnya, kami ingatkan lagi kepada peserta webinar untuk bisa memulai akses pembelajarannya di LMS dan menyelesaikannya sebelum pukul 23.55, karena setelah melewati jam tersebut, akses LMS akan ditutup dan sertifikat tidak dapat diproses. Baik, kita akan segera menuju acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang pertama, dan langsung dilanjutkan dengan seksi diskusi tanya-jawab yang pertama. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, nanti bisa menuliskannya di kolom chat dengan mencantumkan nama, instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, sudah bersama kita semua narasumber pertama yang luar biasa untuk memaparkan materi yang pertama. Sebelumnya kami bacakan dulu CV beliau, Dr. Sindarwati Megarianto, spesialis jantung pembuluh darah. Berikut CV beliau sudah tertampil, Dr. Sindarwati Megarianto, spesialis jantung pembuluh darah, lahir di Sukoharjo tahun 1987. Saat ini beliau tinggal di Sleman. Untuk riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan profesi dokter umum pada tahun 2011 di FKUGM, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, lulus tahun 2023 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini beliau aktif sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD RA Cokronegoro Purworejo. Di RS Amanah Umat dan di RSI Purworejo. Beliau juga aktif menyusun makalah nasional, sudah beberapa judul makalah yang beliau susun. Dan yang terakhir pada tahun 2023 beliau berhasil meraih prestasi juara harapan 3 Indonesian Young Investigator Award ASMIHA. Beliau yang berprestasi, Dr. Sindarwati Megarianto, spesialis jantung pembuluh darah. Untuk materi yang pertama, kami persilakan. Monggo, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar ya suara saya ya, Dok? Sudah jelas, dokter? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berbagi lagi ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan ini memang khusus saya pilih untuk acara dalam meramaikan acara ulang tahun RSUD RA Cokronegoro Purworejo. Kenapa saya memilih topik ini disesuaikan dengan guideline terkini karena memang ini tuh penyakit yang dianggap ringan, tetapi dia itu sebenarnya inti dari semua penyakit yang berat yang bisa terjadi pada pasien kita. Jadi hal inilah yang perlu kita cermati, kita tata kelaksananya itu setiap tahun tuh hampir ada perbaruan. Saya awalnya mau merencanakan untuk membagikan manajemen dari tahun 2023, yaitu dari International Society of Hypertension ISH dan European Renal Association di era itu tahun 2023. Tapi ternyata baru semalam saya mendapatkan update lagi, ternyata sudah mulai keluar yang 2024, Bapak Ibu. Jadi karena manajemen hipertensi ini Uh, untuk suaranya gimana? Gimana? Oh, di slideshow. Oke. Oh ya. Ya.
Jadi karena ini sebenarnya itu penting sekali sehingga update-annya di sini per tahun dari Eropa saja dibikin setiap tahun update sehingga kita bisa mengikuti tata laksana yang worldwide, yang dunia juga lakukan. Jadi kita bisa lakukan ke pasien kita di lingkup Purworejo tercinta ini. Nah, kira-kira update apa saja ya? Yuk kita mari sama-sama melihat, kita sambil mencermati apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperbarui atau menambah pengetahuan kita mengenai hipertensi. Nah, ini kita lihat persamaan perbedaan. Mungkin yang tahun terakhir kita lihat terakhir ada update-annya itu 2017 sebenarnya. Nah, tapi sebelum ini dari ACC, tapi setelah itu mungkin ada yang 2000, ada 2018, 2019, tapi dari guideline yang lain. Nah, dari American Heart of Association, jadi tahun 2017 itu waktu itu masih dibagi menjadi eh, dari normal, jadi normal saja, normal sama elevated. Jadi normalnya itu kalau tahun 2017 itu di bawah 120/80 sama, di ESH 2023 juga sama, optimalnya di bawah 120/80, kemudian meningkat di 120, 129, dan ini ternyata memang untuk stage hipertensi itu kita memang berubah ya dok ya, ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Jadi dikatakan hipertensi stage 1 itu kalau 2023 ESH itu pada tensi tekanan darah sistolik 140 sampai 159 per tekanan darah diastolik 90/99. Sedangkan waktu dulu mungkin dibilang untuk hipertensi stage 1 waktu 2017 itu 130 sampai 139 per diastoliknya 80 sampai 89. Tetapi kalau ada sekarang itu yang di high normal yang 130 sampai 139 dengan diastoliknya 85/89 itu kita masukkan dalam lingkup khusus high normal. Nah, apa bedanya nanti? Nanti kita akan ceritakan ya. Ini saya ganti dulu sebentar laser point. Oke. Ya, ini yang perlu kita cermati. Oh, di sini ada high normal 130 sampai 139 per 85 per 89. Jadi ini bukan berarti kita baik-baik saja tidak. Nanti kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan pada orang-orang dengan tekanan darah high normal seperti itu. Oke. Terus kemudian hati-hati ya. Saya titip pesan ke Bapak Ibu jangan materi apa sih webinar. halo, Pak ini tolong admin ada yang bocor ya di mute dulu. Nah, kemudian hati-hati ya. Saya titip pesan untuk teman-teman yang ada di Vaskes 1 atau teman-teman di rumah sakit, ketika Bapak Ibu yang sudah merasa dirinya sudah berusia cukup lanjut, misalnya usia 60 tahun, loh saya kan udah usia 60 dok, jadi saya 150 itu biasa aja, itu wajar untuk tensi darah 150, 160, tidak ternyata. Jadi memang di sini hampir sama untuk target tekanan darah sesuai usia itu ada dok, Bapak Ibu. Jadi untuk usia di bawah 64 tahun itu memang target target tensinya itu di bawah 130/80. Jadi memang kalau di atas itu dan masuk dalam kriteria hipertensi, dia memang sudah masuk kriteria hipertensi. Dan nanti target untuk terapinya kita usahakan di bawah 130/80. Ini target sesuai usia. Nah, ini juga kalau misalnya dia sampai 65 sampai 79 tahun, dia targetnya juga memang di bawah 140/80. Tetapi jangan lupa ada tanda bintangnya. Tanda bintangnya ini apabila dia toleransi di bawah 140/80 atau di bawah 130/80 pasiennya tolerable, tidak ada masalah, kita turunkan memang di bawah 138/80 gitu. Nah, kalau memang yang 150 sampai 100, 140 sampai 150 itu untuk usia-usia yang memang dia itu sudah lanjut usia tua ya, udah di atas 80 tahun itu boleh target tekanan darahnya itu lebih lenient, lebih santai seperti itu. Nah, kemudian ada perbedaan juga yaitu beta blocker. Dulu memang beta blocker itu apa ya? Contohnya itu kayak bisoprolol,
metoprolol itu kita waktu dulu tidak menggunakan sebagai inisial terapi, tapi hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya dia pernah kena penyakit jantung koroner atau ada gagal jantung. Nah, kita biasanya baru menggunakan bisoprolol. Tetapi ternyata kalau dari treatment terbaru, yaitu beta blocker ini, bisoprolol, ini saya sebut merek ya, bisoprolol, metoprolol itu bisa digunakan first line terapi untuk hipertensi, seperti itu. Nah, kita harus lihat dulu sebelum kita mengetahui bagaimana kita mendiagnosa hipertensi, kita harus lihat cara pengukuran tensi yang benar itu seperti apa. Seperti itu. Nah, bagaimana pasiennya ketika datang ternyata waktu terburu-buru habis antri terus datang di tensi itu kan eh, pengukurannya berbeda dan kurang baik. Jadi kita pastikan dulu pasiennya itu istirahat. Paling enggak itu sekitar 3 sampai 5 menit dulu Bapak Ibu. Jadi dia harus duduk dulu. Kemudian dia diusahakan tidak merokok atau meminum kafein atau ada minum obat lain atau dia lagi exercise tuh maksudnya habis olahraga 30 menit sebelumnya olahraga termasuk naik tangga ya naik tangga terburu-buru itu 30 menit sebelumnya ya sebisa mungkin jangan terburu-buru gitu terus kemudian pasiennya diusahakan duduk nah terus ini kafnya harus dilihat dia harus sesuai dengan ukurannya jangan sampai kalau misalnya di fasilitas kesehatan Bapak Ibu itu jangan sampai kaf anak kecil dipakai untuk orang dewasa ataupun sebaliknya gitu ya. Terus kemudian di pengukurannya itu di mid arm pada level jantung. Jadi sejajar dengan jantung, tangannya ditaruh di sejajar dengan jantung. Kemudian pasiennya rileks duduk jadi bersandar pada kursi, kemudian kaki jangan sampai ditekuk. Jadi ditaruh aja kakinya itu tidak disilangkan seperti itu. Nah, kemudian kita ambil pengukurannya 3 kali pengukuran. Kalau di office, jadi kalau di rumah sakit atau vaskes 1 itu 3 kali pengukuran. Nah, diukur 2 kali, dua terakhir baru dilakukan rata-rata gitu. Nah, ini pada guideline yang ESK 2023. Tetapi ternyata update-nya untuk yang 2024 ada tambah satu lagi Bapak Ibu, yaitu mulai diukur adanya ortostatik hipotensi. Nah, ortostatik hipotensi itu apa? Jadi, pada beberapa pasien memang terkadang pasien yang sudah dilakukan pemberian obat atau yang mungkin sebelum dilakukan pemberian obat, yaitu merasa keluhannya dari duduk ke berdiri itu kok saya ngelir atau saya pusing atau dari tidur ke duduk saya pusing dok gitu tapi cuma sebentar aja tapi habis itu baik lagi nah itu bapak ibu harus curiga namanya ortostatik hipotensi nah bagaimana caranya mengukur yaitu pasiennya dibiarkan duduk dulu 3 sampai 5 menit kemudian diminta berdiri nah di 1 menit setelah berdiri ibu ukur tensinya bapak ibu ukur tensinya waktu berdiri. Nah, ketika dia ada penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20 mm air raksa atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 10 mm air raksa, itu bisa dibilang sebagai pasiennya memang cenderung mendapatkan ortostatik hipotensi. Jadi hipotensi yang terjadi karena ada perubahan posisi. Nah, itu juga harus dicermati. Ini yang saya garis bawahi ya, ini kan nanti akan berbeda pada penata laksanaan soalnya. Jadi tadi kita garis bawahi pada pasien-pasien dengan usia tua, dengan pasien ortostatik hipotensi, ini harus kita cari tahu karena kita akan berbeda pada penata laksanaannya nanti. Seperti itu. Oke. Nah, kita kita ingat lagi ya perbedaannya antara hipertensi hipertensi primer. Hipertensi itu apa sih? Ya, tadi kan kita sudah terangkan, hipertensi itu ada peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90. Itu udah masuk kriteria hipertensi grade 1. Tetapi bagaimana patofisiologinya? Kok bisa hipertensi? Kan terkadang pasien kita tanya ya, kenapa? Nah, ternyata hipertensi itu ada dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi apa yang paling banyak ternyata terjadi pada masyarakat kita? Sebenarnya masyarakat kita itu paling banyak hipertensi primer, Bapak Ibu. Yaitu apa hipertensi primer itu? Yang nggak jelas, yaitu kenapa? Jadi saya nggak ada keturunan,
saya juga baik-baik aja, tapi kok bisa saya kena tensi tinggi? Ternyata tidak cuma genetik faktor yang berpengaruh, tapi juga lifestyle faktor. Jadi faktor hidup. Jadi kayak dia itu ternyata juga merokok atau dia itu sukanya mager, sukanya sedentary lifestyle. Jadi dia aktivitas fisiknya kurang atau dia suka begadang malam dengan stres dan dia tinggal di tempat-tempat yang dia itu polusinya banyak, polusi suara, polusi udara, itu akan berpengaruh pada terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi mungkin akan meningkatkan aktivitas dari sistem saraf pusat sehingga menyebabkan peningkatan dari tekanan darah itu sendiri. Seperti itu. Ini memang terbanyak terjadinya pada masyarakat luas ya, jadi hipertensi primer. Nah, nah yang kedua adalah hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder itu dulu awalnya kita itu tahunya oh hipertensi sekunder itu sedikit banget terjadi pada masyarakat kita. Hipertensi yang disebabkan karena ada sakit lain. Ya, sakit lain itu contohnya apa saja? Ya, misalnya dia ada Cushing, ada aldosteronisme, ada penyakit ginjal yang lain. Nah, itu kan secondary ya. Jadi ada penyakit penyertanya, ada tiroidnya. Nah, itu bikin hipertensi. Nah, itu dulu ceritanya waktu kita baca yang buku-buku kita zaman dulu itu sedikit sekali, katanya 10%. Tapi ternyata setelah kita sekarang kita mulai melihat, mulai banyak apa ya eh, peralatan-peralatan yang kita punya, ternyata hipertensi sekunder itu meningkat Bu, Bapak Ibu jumlahnya. Jadi sekitar 10-35% pada kejadian hipertensi pada masyarakat. Ya, itu karena memang dikiranya oh ini hipertensi biasa, ternyata ada sebabnya. Nah, itulah yang perlu kita nanti cermati juga hipertensi sekunder. Jadi karena kita ada sebabnya, kita harus treat juga sebabnya itu, seperti itu. Nah, apalagi kalau memang ibu sama bapak mempunyai pasien-pasien yang dengan hipertensi resisten. Resisten yang dengan obat, tapi dia tidak bisa tuh kembali tensinya di bawah 140. Nah, itu kita masuk dalam hipertensi resisten. Itu kita harus cari lagi tuh. Kenapa kok bisa resisten? Apakah ada underlying disease yang lain? Apakah dia memang suatu secondary hypertension? Karena memang pada 50% resisten hipertensi itu adalah pasien dengan ternyata secondary hipertensi. Nah, kemudian pada pasien hipertensi itu kita tetap harus mencari, kita harus cari banget apakah ada yang dinamakan apa kerusakan organ terkait hipertensi. Kerusakan organ terkait hipertensi itu apa? Jadi kan terkadang pasien bilang ya, apa namanya, kita tuh kalau ngasih obat takutnya ginjalnya kena, takutnya nanti hatinya kena gitu. Nah, padahal kita harus mulai kasih pengertian ke pasien. Hipertensi itulah yang menyebabkan kerusakan ginjal. Hipertensi itulah yang menyebabkan kerusakan pada mata, pada otak, pada pembuluh darah, pada jantung. Nah, itulah kita harus mulai kasih tahu ke pasien. Jadi bukan obatnya menyebabkan kerusakan itu tidak, tapi obat itu yang mencegah kerusakan karena hipertensi. Seperti itu. Dan kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan dan kesehatan kita harus melihat apakah pada pasien itu sudah mulai ya ada organ-organ damage itu, ada kerusakan pada organ terkait hipertensi. Nah, kita bisa lihat misalnya pada otak apakah ada mulai pelupa, demensia, apakah ada kerusakan kognitif, apakah ada tanda-tanda stroke seperti itu. Kemudian pada pembuluh darah. Nah, ini Bapak Ibu coba deh pada pasien-pasien itu dilakukan ABI, ankle brachial index. Itu kan bisa kalau di tensi saja itu kan bisa dilakukan di vaskes-vaskes 1 kan ada tensi. Dibandingkan antara tensi ankle dengan tensi yang di kaki dengan tensi di lengan. Nah, apakah meningkat atau tidak? Nah, kemudian di mikrosirkulasi itu susah ya kita melihatnya. Kemudian dari ginjalnya itu memang terkadang kita perlu melihat ginjalnya itu coba sekali-sekali dicek untuk fungsi kreatininnya, apakah sudah mulai ada kerusakan seperti itu. Sehingga kita memang harus agresif nih untuk kita melakukan terapi pada pasien ini. Pasien ini harus kita terapi sampai dengan target tensi yang kita harapkan. Nah, kalau untuk jantung sendiri ya memang kebetulan ini di spesialisasi saya. Untuk jantung sendiri memang itu
sebenarnya banyak yang tidak kelihatan, tidak terlihat, tidak ada asimptomatik, tapi ternyata sudah mulai ada kerusakan pada jantung itu banyak pada pasien. Jadi pasiennya itu jantungnya sudah tebal, istilahnya seperti itu. Dan ketika jantung tebal itu akan berefek banyak, Pak. Pertama jantung akan mengkompensasi dengan tensi tinggi itu dengan menebal dulu dindingnya. Tapi ketika dia sudah tidak bisa mengkompensasi, dia akan mulai menipis dan membengkak. Itulah ketika mulai menipis dan membengkak, dia akan penurunan fungsi. Pun ketika dia menebal itu tadi, dia akan penurunan fungsi juga, cuman penurunan fungsi pengisian. Nah, itu pada beberapa pasien ternyata juga sudah mulai ada gejala. Gejalanya misalnya dia cepat capek, atau ngos-ngosan, atau terkadang suka kaki bengkak, seperti itu. Atau juga yang terkadang lupa, mungkin lupa dicek, misalnya EKG, ternyata iramanya sudah tidak teratur. Jadi namanya atrial fibrilasi. Jadi irama jantungnya itu sudah tidak teratur. Lah, atrial fibrilasi itu yang kita tidak inginkan, Bapak. Ini kenapa? Karena dia efeknya panjang. Ketika denyut jantung tidak teratur ini efeknya bisa apa? Bisa jadi stroke, bisa jadi penyumbatan jantung di pembuluh darah gitu. Terus bisa saja penyumbatan jantung di paru-paru yang berat, emboli paru seperti itu. Nah, inilah yang harus kita lihat apakah ada. Jadi pasien dengan hipertensi itu tidak semudah itu, oh tensi tinggi, tinggal dikasih obat Apopril, dikasih obat apa, SI, ARB, tidak semudah itu. Jadi kita harus benar-benar pikirkan apakah pasiennya sudah ada organ damage. Nah, ketika kapan ya kita merujuk nih, misalnya pas ini kan Bapak Ibu banyak dari fase 1. Nah, kapan nih kita kira-kira akan merujuk ke dokter yang dari dokter rumah sakit atau yang ke spesialis, yaitu pasien-pasien yang curiga hipertensi sekunder. Hipertensi yang dia itu dikarenakan penyakit tertentu ya, misalnya tadi ada tiroid. Coba kita lihat berdebar juga enggak, ada keluhan berdebar juga, pasiennya kurus, matanya juga belalak. Nah, itu curiga dia curiga tiroid seperti itu. Atau dia kok dikasih obat tensi banyak sekali tapi nggak turun-turun. Nah, padahal masuk resisten ya. Kita cari apakah dia ada hipertensi sekunder. Nah, kemudian ini yang sayang sekali adalah pasien usia muda, Bu. Ya, Bapak Ibu. Jadi pasien usia muda dia itu angka harapan hidupnya diharapkan ya, harapan hidupnya itu masih panjang. Nah, tapi dia sudah hipertensi grade 2, grade 3, di mana seharusnya uh, di mana hipertensi sekunder itu sudah dieksklusi, maksudnya ternyata dia nggak ada, ibu cek kreatinnya juga nggak tinggi, gitu-gitu. Coba di refer ke kita, biar kita bisa cari lagi sebenarnya ada masalah nggak pada pasien ini, karena dia kalau bisa kita ketahuan tuh sebabnya apa, sehingga kita bisa terapi dengan lebih efektif, kemudian gitu. Kemudian yang tiba-tiba pasien kok nggak apa-apa, biasanya tensinya normal, tiba-tiba datang ke Bapak Ibu dengan tensinya tinggi mendadak, kemudian bergejala pula. Nah, itu yang harus dilihat. Kemudian hipertensi resisten, kemudian kok Bapak merasa, oh sepertinya sudah ada kerusakan organ. Nah, ini coba di-refer ke kita. Nanti kalau misalnya kita sudah nilai kerusakan organnya ada di mana, terus kita terapi, sudah sesuai, nanti kita kembalikan lagi ke fase 1, seperti itu. Nah, dan kebutuhan untuk evaluasi yang lebih mendalam dari spesialis lain. Misalnya ternyata dia itu kemungkinan ada jantungnya ada dan ternyata takutnya juga ginjalnya sudah ada. Nah, itu kita memang harus kolaborasi ya dengan spesialis dari penyakit dalam atau ternyata dari mata atau dari syaraf. Nah, itu kebutuhan untuk evaluasi yang lebih mendalam dari beberapa spesialis. Seperti itu. Nah, yang dikatakan juga dengan hipertensi emergensi, hipertensi abrupt. Jadi dia biasanya tensinya 130, 140, tiba-tiba datang ke puskesmas 180, tapi dengan keluhan, dengan curiga ada target organ. Nah, itu dinamakan hipertensi emergensi, seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira gimana ya, Bapak Ibu? Sudah bisa mengikuti enggak ya? Nanti kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, silahkan ya kita sama-sama belajar di sini, sama-sama berdiskusi. Nanti silahkan langsung chat saja. Nah, bagaimana ini? Kita tes apa saja yang bisa kita lakukan ya? Jadi kita sebenarnya kalau untuk ginjal ya kita coba cek kreatinnya. Kalau memang bisa tes pipis dilihat apakah ada proteinurianya seperti itu.
Kemudian dari jantung yang ada di fase ke-1 gampang Bapak Ibu jadi dilakukan EKG. Itu saya kira di fase ke-1 ada ya. Jadi nanti ada kriteria-kriteria tertentu apakah ada left ventricular hypertrophy, ada kriterianya. Misalnya S di V1 tambah R di V5 lebih dari 35 mm. Atau di R di AVL itu lebih dari 11 mm. Itu ada kriteria-kriterianya, ada Cornell voltage juga. Jadi itu kalau sudah memasuki ke LVH, nah kita lihat apakah kita evaluasi lagi terapi kita, apakah sudah sesuai dengan target tensi yang kita inginkan. Kenapa kok kita kasih terapi kok masih pasiennya tuh masih jantungnya kok masih tebal seperti itu ya. Nah, ini untuk echo sama kardiak biomarker mungkin hanya bisa di rumah sakit ya. Nah, kemudian arteri. Nah, pembuluh darah nih, karena kami kan jantung dan pembuluh darah, kita utamakan di pembuluh darahnya juga. Paling tidak yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu itu ada di cek ABI, ankle brachial index. Jadi tensi di kaki dibandingkan dengan tensi di lengan. Cara mengukurnya mudah. Bapak tekanan darah sistolik di kaki, dua kaki dibandingkan dengan lengan. Jadi ABI kanan, ABI kiri berapa? Batasnya di bawah sama dengan 0,9 itu apa namanya 0,9 sampai 1,1 itu dikatakan normal ya untuk ABI-nya. Nah, kemudian tadi kan kita melihat kenapa ya hipertensi sekunder itu sebabnya apa saja. Salah satunya itu aldosteronisme. Nah nah hipertensi sekunder itu masalahnya adalah banyak yang dia itu nggak ada gejalanya, Bu, Bapak. Jadi banyak gejalanya yang dia itu tidak ada gejala. Jadi kebanyakan asimptomatik. Tapi tiba-tiba dia itu sering lemas-lemas karena hipokalemi. Padahal nggak ada mual muntah, nggak ada gejala apapun sebelumnya, tapi dia sering hipokalemi. Nah, terus sering tangannya itu suka kejang atau suka kaku-kaku. Nah, itu coba kita perlu curiga apakah dia ada aldosteronisme. Nah, kemudian, ini yang banyak adalah renovaskular hipertensi. Nah, ini sebenarnya banyak sekali pada pasien yang dia itu resisten hipertensi, ternyata ada masalah di renovaskular hipertensi. Nah, sebabnya apa? Jadi dia mudahnya itu dia ada stenosis secara signifikan pada arteri renalis. Nah, ini yang susah sekali kita diagnosa. Bahkan ketika di rumah sakit pun, di rumah sakit tipe C itu kita agak susah mendiagnosanya. Karena kenapa? Karena apa namanya untuk USG renal, pembuluh darah renal itu memang agak susah ya kita dapatkan. Dan terkadang kita bisa sampai dengan CT scan untuk melihat apakah memang ada penyempitan pada pembuluh darah dari ginjal itu. Nah, penyempitannya bisa karena beberapa macam, bisa gara-gara dia itu ada lemaknya, jadi aterosklerosis, penyempitan gara-gara penumpukan lemak, atau memang dia ada gangguan dari pembentukan jaringan fibromuskuler, yaitu fibromuskular displasia. Jadi penebalan dari jaringan fibromuskularnya. Nah, gimana kita mendiagnosanya? Coba kita dengarkan apakah ada brui, ada di daerah pembuluh darah pembuluh darah ginjal ini, apakah ada suatu bising seperti itu, ataukah memang dia apa namanya dia hipertensi resisten dan tiba-tiba ada penurunan dari peningkatan dari kreatinin seperti itu, dan biasanya dia memang pada pasien muda kalau misalnya dia ada kelainan pada fibromuskular displasia seperti itu. Nah, atau hati-hati nih pada pasien yang obstruktif sleep apnea. Obstruktif sleep apnea itu bagaimana? Ini ada Bapak Bapak Ibu yang mempunyai suami, ya mohon maaf ya para suami yang mengorok. Nah, itu hati-hati. Hati-hati sekali pada suami-suami yang misalnya bertubuh besar dan suka mengorok. Nah, itu terkadang dia akan terjadi obstruktif sleep apnea. Nah, ini memang kita mendiagnosanya agak susah. Jadi kita lihat overnight ambulatory polysomnography, ini bagian syaraf ini. Terkadang, jadi bagaimana kita lihat? Jadi ketika dia tidur, dia terkadang dia tidak bernafas. Seperti itu, beberapa detik dia tidak nafas. Jadi ngorok-ngorok tiba-tiba hilang suara nafasnya. Terus kemudian dia ngorok-ngorok lagi. Nah, terus sering beberapa kali
terbangun. Nah, ketika dia siang hari malah dia jadi gampang capek, dia ngantuk kan seperti itu. Nah, takutnya pada pasien-pasien seperti ini, obstructive sleep apnea dia akan juga tensinya juga mulai akan tinggi. Itu yang menyebabkan terjadinya secondary hypertension pada pasien-pasien. Nah, ini kita lihat kemudian kita sudah masuk pada diagnosis dan manajemen awal ya, Bu, Bapak, dari hipertensi. Ini saya ambil dari ESH 2023. Nanti mungkin ada perbedaan atau ada penambahan dari ESC 2024 karena memang kan baru, mohon maaf saya baru tahu semalam ternyata sudah muncul untuk yang ESC 2024-nya laksana terkini. Jadi bagaimana ini? Kalau misalnya pasien datang ke ibu atau bapak ke fase 1, ke teman sejawat, kayak dia ternyata hipertensi nih masuk dalam 140 sampai 159 atau diastoliknya 90 sampai 99. Nah, kita lihat dulu, kita kenali dulu, dia ada gejala enggak? Gitu. Apakah dia ada sudah terdiagnosa dia ada penyakit cerebrovaskulernya? Apakah dia sudah ada riwayat sakit jantung, riwayat stroke, atau dia riwayat kakinya pernah kehitaman, atau ketika berjalan kakinya sakit, peripheral artery disease, apakah penyakit arteri perifer ada atau tidak? Nah, atau dia dengan sudah ada target organnya, yaitu target organnya apa saja? Matanya mulai ada masalah, kemudian mulai ada gejala sesak, gampang capek, kaki bengkak, itu kan curiganya ada target organnya. Nah, apakah sudah ada itu? Kalau memang tidak ada, asimptomatik, oke, kita evaluasi sambil kita kita ngobrol lagi. Pak, pokoknya inisiasi ya, intervensi lifestyle seperti itu. Pokoknya yang pertama datang itu eh, tidak dilakukan terapi, tetapi inisiasi lifestyle pada pasien yang asimptomatik. Ini pada grade 2 hipertensi pun 160 pun tetap ujung-ujungnya apabila tidak ada organ damage, apabila tidak ada penyakit cerebrovaskular, awalnya akan tetap ini inisiasi intervensi lifestyle karena ini sangat penting sekali. Ini yang akan kita ngobrolin lagi. Mungkin akan capek ya Bapak Ibu untuk melakukan edukasi sama pasien, tapi ya itulah yang kita lakukan karena kita sebenarnya kan bukan tukang obat ya. Kita di sini semua tenaga kesehatan, kita tahu yang benarnya mana. Jadi kita tidak hanya ngasih obat-obat tidak, tapi kita juga harus ngobrol sama pasien, kita intervensi dari gaya hidupnya juga seperti itu. Nah, kita bagaimana nih? Ternyata dia harus datang lagi, paling nggak satu lagi kunjungan dalam 4 minggu. Bisa dalam 4 minggu datang lagi. Nah, apabila ternyata sudah intervensi lifestyle, sudah dilakukan, tapi ternyata dia tidak turun, tensinya masih grade 1 hypertension, bisa kita inisiasi dari terapi dari obat apabila dia tidak terterapi. Nah, ini ternyata sama apa namanya pada grade 2 hypertension, apabila ternyata yang kedua dia tidak bisa dilakukan lifestyle intervensi tidak bisa, ternyata dia harus mendapatkan terapi obat seperti itu. Nah, beda lagi kalau dia ternyata sudah simptomatik ya Bapak Ibu, dia memang harus tanpa kunjungan ulangan, tapi dia memang harus immediate. Jadi harus segera terapi obat apabila dia sudah ada gejala atau memang dia sudah ada target organ atau memang dia dengan penyakit-penyakit cerebrovaskuler. Cerebrovaskuler kan dari otak, dari jantung, kan pembuluh darah, ginjal itu semuanya masuk ya. Jadi grade berapa saja kalau sudah ada penyakit cerebrovaskuler atau target organ dia harus dilakukan immediate drug treatment ya. Kemudian ini memang seharusnya apabila memungkinkan dilakukan ambulatory blood pressure management atau home blood pressure home blood pressure measurement. Jadi pengukuran tekanan darah di rumah. Makanya pada pasien itu sering saya datang ke saya itu saya kasih PR, Bapak Ibu coba dicek tensinya pagi sore selama 4 hari sampai 1 minggu dicatat saya mau lihat. Jadi di rumah tensinya berapa? Karena saya belum ada
apa ya, belum ada alat yang ambulatori. Jadi 24 jam mengukur itu saya belum ada. Mungkin suatu saat nanti kami ada. Jadi ditensi setiap 1 jam, setiap dalam 24 jam itu alatnya dibawa pulang. Nah, itu ada alat seperti itu. Namanya ambulatory blood pressure measurement. Tapi kalau memang tidak ada, ya saya kasih PR ke pasien. Itu bisa Bapak Ibu terapkan. Coba Bapak Ibu di rumah ditensi pagi setiap bangun tidur sama sebelum malam sebelum tidur dalam 4 hari itu tensinya berapa dicatat. Nah, itu akan bisa melihat bagaimana terapi kita, apakah sudah cukup atau belum, seperti itu. Nah, untuk terapi anti hipertensi kan memang Bapak Ibu sudah banyak, teman sejawat sekalian sudah banyak ya. Jadi sudah sering kan dapat SI, ARB. Ini kan memang semua ini kan first line. ARB, diuretik, atau CCB, atau beta blocker, seperti itu. Nah, bagaimana ya? Bagaimana ya kita men-startnya itu bagaimana ya? Apakah ada terapi terkini ya, Dok ya? Gimana sih kita memulai untuk terapi yang dari berdasarkan guideline terbaru? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita itu memang untuk monoterapi itu, jadi monoterapi itu misalnya ARB saja, atau S saja, atau CCB saja. Memang disarankan, tidak disarankan sebenarnya kita semua guideline itu kita memulai dual kombinasi. Tapi dengan dosis paling rendah. Dual kombinasi itu apa? Bisa aja kita misalnya S inhibitor dengan CCB gitu. Jadi misalnya kita gampangnya saja kaptopil dengan amlodipin seperti itu ya kita mulai malah kita awalnya itu harus startnya dual kombinasi Bapak Ibu. Nah, kita mulai monoterapi itu hanya pada beberapa pasien saja, yaitu apa saja pasien apa? Yaitu pasien dengan usia yang sudah tua, yang di atas 80 tahun tadi, atau pasien yang dia itu sangat frail, sangat rentan. Pasien rentan itu bagaimana? Pasien usia tua yang sudah membutuhkan caregiver, jadi membutuhkan bantuan untuk melakukan aktivitas daily-nya, aktivitas yang sehari-harinya. Nah, itu dinamakan frail pasien. Nanti mungkin di ESC 2024 mungkin akan lebih dijelaskan lagi ya. Jadi pada pasien yang sudah membutuhkan caregiver dalam akhir-akhir dalam kesehariannya, nah itu dinamakan frail pasien. Nah, itu memang kita bisa mulai monoterapi. Atau dia itu low risk hypertension, katanya di bawah 150/95. Tapi kalau di ESC 2024 itu kita di bawah 140/90 itu kita bisa mulai monoterapi. Tapi kalau sudah hipertensi stage 1, kita disukai memang dual kombinasi terapi, Bapak Ibu. Kenapa kok nggak satu saja, Dok? Gitu kan. Mesti tanyakan, saya kan gampang pasiennya, minumnya satu obat sehari ya. Memang memang seharusnya aturan yang di dunia itu memang seharusnya single pill, Bapak Ibu, single pill tapi terdiri dari dua kombinasi. Itu memang sudah rekomendasinya worldwide, jadi secara dunia. Cuman memang mungkin tidak terakomodir oleh asuransi yang mensupport pembiayaan pembiayaan kita ya, karena tidak disupport atau mungkin single pill dual kombinasi itu mahal, jadinya kurang bisa diterapkan seperti itu. Tetapi memang kita harus tahu ya, guideline terbaru terkini itu memang kita seharusnya menggunakan single pill dan dia itu dual kombinasi. Karena apa? Karena kita meminimalisir dari efek samping dari obat itu tadi. Jadi karena lebih disukai dua obat dengan dosis rendah daripada satu obat dengan dosis tinggi. Intinya seperti itu. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ini sambil saya lihat chat-chatnya nih sama apakah yang ada yang chat ini silahkan loh Bapak Ibu kalau mau ditanyakan nanti kita sambil interaktif aja. Kalau dengerin saya ngomong saja selama 1 jam kayaknya nanti kan capek ya. Nah gitu. Nah ini kan kombinasinya bisa berupa apa saja? Kombinasinya bisa berupa ARB atau ACE dengan CCB dan atau diuretik. Jadi mungkin dulu Bapak Ibu ada yang namanya hidroklorotiazid ya kan? Itu udah lama banget obat nggak dipakai saya tahu. Tapi sekarang ini dokter jantung tuh malah pakainya ujung-ujungnya juga pakai hidroklorotiazid, Bu. Makanya di rumah sakit kami sempat kehabisan, terus sekarang sudah ada lagi. Nah, itu obat-obat yang mulai kita tambahkan apabila pasien tidak terkontrol dengan S atau ARB ditambah dengan CCB. Jadi kita mulai tambahkan diuretik seperti itu. Ini bisa kontrol sampai eh,
60% apabila dia itu dosisnya rendah. Tapi apabila kita full dose, kita sudah optimalkan dosisnya bisa sampai 90% terkontrol. Nah, bisa ditambahkan di semua stage ini bisa kita tambahkan beta blocker apabila dia memang ada keluhan dikaitkan terkait dengan denyut nadi. Nah, nah dia itu apabila tidak bisa terkontrol, kita masuknya true resistant hypertension itu pada pasien yang 5% saja pada pasien seperti itu. Nah, ini pasien yang tidak terkontrol dengan S atau RB, CCB, dan diuretik, biasanya kita tambahkan spironolakton, tapi bisa pada EGFR-nya, jadi dia CKD tapi stage 1 sampai 3 aja. Tapi kalau dia sudah EGFR yang stage CKD stage 4 atau 5, kita tidak menggunakan spironolakton MRA atau MRA itu ya, kita pakainya Fortalidon, tapi ini kayaknya tidak tersedia di rumah sakit kita ya. Atau kita bisa pakai alpha 1 blocker atau centrally acting agent. Alpha 1 blocker itu apa ya? Alpha 1 blocker itu kayak obat-obat yang sering dipakai pada pasien BPH itu Bapak Ibu. Jadi tamsulosin itu, dexamethasone itu pasien-pasien BPH sering digunakan dokter urologi itu ternyata juga penurun tekanan darah. Atau centrally acting agent, contohnya centrally acting agent apa? Contohnya metildopa pada pasien-pasien hipertensi, pada ibu hamil kan bolehnya cuma pakai metildopa, nifedipin itu bisa diberikan atau dia memang dengan apa namanya clonidine seperti itu. Oke. Nah, ini pada obat-obat tambahnya apa saja itu kan tergantung sama ginjalnya tadi ya. Nah, ini apa namanya? Nah, tadi kan kita ngobrolnya yang 2023. Ternyata ada tambahan lagi Bapak Ibu pada TSC yang baru saya temukan semalam di 2024. Jadi ternyata inisial monoterapi itu cuma bisa kalau bisa itu di bawah 140 baru kita berikan. Tapi kalau sudah di atas 140 mm air raksa per 90, kita kalau bisa start kombinasi terapi. S atau ARB dengan CCB atau diuretik itu udah kelas rekomendasinya 1. Nah, kemudian pasien itu harus terkontrol paling tidak 1 sampai 3 bulan. Nah, apabila tidak terkontrol, ayo tambahkan 3 diuretik. Apabila tidak terkontrol lagi, 3 lagi, maksimalkan dosisnya. Nah, apabila tidak terkontrol lagi, baru kita masuk ke dalam resisten hipertensi yang mungkin Bapak Ibu perlu refer ke rumah sakit untuk dilihat apakah ada secondary hipertensi dan apakah ada obat-obat yang perlu diberikan lagi selain kombinasi 3 tadi. Seperti itu ya. Nah, ini algoritma praktisnya. Nah, kita yang dinamakan resisten hipertensi itu apa? Apabila tekanan darahnya itu tidak bisa mencapai atau lebih dari 140 per 90, padahal sudah pakai 3 dan maximally tolerated dose, termasuk diuretik, 3 kombinasi tadi tapi nggak bisa. Nah, itu referral hipertensi itu harus dipertimbangkan karena kita bisa menambahkan beberapa obat, tapi obat-obat tertentu yang memang harus kita lihat nih, GFR-nya berapa, seperti itu ya Bapak Ibu. Atau mungkin kalau misalnya ini nice to know, tapi memang sudah ada di Indonesia ya, namanya renal denervasi. Dia terapi intervensi itu juga ada di jantung. Jadi di jantung dan pembuluh darah ini kebetulan memang kita terapinya memang terapi dan intervensional terapinya kita lagi ini banget ya, lagi berkembang. Dan ini sudah mulai ada renal denervasi di kami di jantung, cuman mungkin belum ada di Purworejo. Jadi ada center-center tertentu yang sudah mulai bisa renal denervasi. Jadi ketika dia sudah resisten hipertensi, sudah pakai berapa obat, sudah pakai centrally acting drugs, tapi ternyata dia masih tinggi sekali, kita perlu pertimbangkan yang namanya renal denervasi seperti itu. Nah, ini intervensi ke saraf, afren, dan eferen dari renal itu sendiri seperti itu. Oke. Nah, ini yang mungkin perlu Bapak Ibu uh, tahu ya, misalnya di fase 1 kan bisa saja ternyata terjadi hipertensi emergensi. Saya harus pakai apa ya, Dok? Gitu. Saya harus pakai obat apa? Kemudian target saya apa? Gitu kan. Saya harus menurunkan sebesar apa? Seperti itu. Nah, ini pada guideline ini sudah ada ya, Pak, Bapak Ibu. Jadi pada malignan hipertensi yang tinggi, berat ya. Jadi bukan berat itu mendadak. Jadi mendadak tinggi di atas 180. Tapi kalau biasa 180, 190 kita nggak bilang abrupt. Jadi mungkin dia memang belum belum dia
tersupresi tensinya dengan baik saja. Nah, ini pada pasien dengan akut renal failure itu bisa dalam beberapa jam dia harus diturunkan sebesar 25%. Nah, kemudian kalau untuk ensefalopati hipertensi juga sekitar 20 sampai 24%. Nah, tapi apabila dia terjadi akut coronary event, jadi misalnya apa saja, yaitu apabila terjadi akut coronary event ACS ya, STEMI atau non ST elevasi eh, coronary syndrome. Nah, dia itu harus cepat diturunkan di bawah 140. Pilihannya apa saja? Bisa nitrogliserin. Ini mungkin ada di rumah sakit ya nitrogliserin atau labetalol apabila dia tidak ada kontraindikasi. Tapi kalau misalnya dia tidak ada coronary event, misalnya dia ensefalopati saja, dia tadi bisa menggunakan nicardipin. Nah, apabila akut pulmonary edema, dia juga memang harus turun di bawah 140, bisa pakai nitroprusid atau nitrogliserin. Nah, apabila ada kita curiga akut aortic dissection, dia memang harus tensinya di bawah 120. Itu harus. Heart rate-nya di bawah 160 karena dia ada kerobekan pada pembuluh darah aorta. Nah, kemudian bisa saja terjadi pada eklamsi. Eklamsi harus diturunkan di bawah 160. Bisa menggunakan nicardipin atau labetalol. Nah, ini kita starting dose-nya ya, Bapak Ibu atau teman-teman sejawat yang ada di fase 1 atau di rumah sakit, silakan starting dose kita pakai apa? Misalnya tadi ada yang pakai nicardipin, boleh nicardipin diberikan dosisnya 5 mg per jam. Maaf, admin bisa dilakukan silent. Ada yang bocor, oke. Jadi kita mulai lagi ya. Jadi nicardipin misalnya Bapak Ibu punya di sana starting dose-nya berapa? Kalau pada pasien hipertensi emergensi 5 mg per jam. Kita evaluasi setiap 5 sampai 30 menit, kemudian kita naikkan tuh 2,5 sampai maksimal goalnya tadi, tekanan darah target tadi. Misalnya nicardipin pada hipertensi ensefalopati kan kita turunkan sampai 25% MAP. Sudah tercapai belum? Immediately secara cepat. Kalau belum tercapai naikkan gitu seperti itu. Nah, apabila pakai yang suka ada ya, yang IV di kita itu selain nicardipin kita sukanya itu pakai eh di sini nggak ada ya NTG ada nitrogliserin. Dia mulai dari 5 sampai 200 mikrogram per menit. Nah, ini memang harus dilihat nih, hati-hati karena ini memang semuanya itu memang dalam pengawasan ya, pengawasan ketat karena bisa tensinya turunnya turunnya terlalu jauh seperti itu. Tapi ini kita startingnya bisa 5 sampai 200 mikro. Kalau dari kami biasanya pakai 20 mikro per menit seperti itu. IV infusion kita bisa naik turunnya sesuai dengan tensi pasien. Tuh. Nah, terus kadang ini mungkin saya nyenggol-nyenggol teman sejawat kami ya, teman uh, sejawat kami, Dokter Syaraf. Mohon maaf nih kami senggol, tapi ini ada di guideline hipertensi. Jadi ini saya tak paparkan. Nanti kalau kita mau diskusi lagi boleh. Ini teman-teman mungkin di karena fase 1 mungkin juga suka melihat ya ada stroke. Nah, pasien dengan stroke sampai 200 kita harus apakan gitu. Nah, itu hati-hati ya Bapak Ibu, ternyata kalau iskemik stroke kita curiganya dan tensinya itu ternyata di bawah 220 per 120 itu malah tidak kalau katanya hati-hati kalau diturunkan atau tidak kita turunkan kecuali memang tensinya di atas 220 per 120 baru kita turunkan tapi cuman pelan saja dalam 24 jam kita turunkan 15% saja seperti itu. Nah, apabila dia hemorrhagic stroke, memang apabila tensinya di bawah 100, 200, di atas 220 kita turunkan sampai di bawah 180 seperti itu. Tapi apabila di bawah 220 memang pelan-pelan untuk penurunan tensinya sampai sakitnya di bawah 140 per 90 nanti kalau misalnya pasien stroke awal nih yang dijumpai pada fase 1 silakan digunakan. Tapi kalau di rumah sakit bagaimana sih tetap kita akan koordinasi dengan dokter syarafnya mereka target tensinya seberapa mungkin ada perbedaan seperti itu. Nah ini juga ada CKD. Nah pada CKD ada pasien dengan gagal ginjal nih apa saja nih kok sudah susah banget kita kasih apa aja kok nggak bisa ya memang untuk pasien gagal ginjal itu memang kalau hipertensi dan ginjal itu memang dua arah ya Bapak Ibu. Jadi hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal, tapi pada gagal ginjal itu juga memperparah hipertensinya. Jadi dua arah untuk pasien gagal ginjal dan itu memang susah sekali kita memang untuk
apa namanya menterapinya. Jadi memang untuk resisten hipertensinya kita perlu beberapa obat. Nah, apalagi, nah kita sudah mulai tadi obat-obat sudah ya, kita percepat saja. Apa saja physical activity, kita tambahannya apa saja sih pada pasien hipertensi? Tambahannya adalah Bapak Ibu kalau pada pasien tidak ada keluhan dari pembuluh dari apa namanya dari otot dan tulang, tidak ada keluhan nyeri lutut, tidak ada keluhan nyeri sendi, Bapak Ibu minta pasiennya tetap harus aktivitas aerobik exercise, olahraga. Olahraganya setiap hari Minggu aja ya dok, setiap libur aja tidak. Olahraganya harus 5 kali dalam seminggu, bolehnya libur malah 2 hari aja. Tapi tetap harus olahraga setiap hari paling tidak 30 menit. Jalan aja, kalau enggak sepedaan, kalau enggak berenang. Intervensi ini yang harus tidak boleh dilupakan selain obat. Jangan bergantung sama obat saja. Saya meskipun saya kasih obat, saya kasih resep, saya tidak suka memberikan obat pada pasien saya. Saya maunya pasien juga harus intervensi untuk lifestyle-nya. Jadi pasien saya banyak yang saya cewet ini. Ayo olahraga Pak, ayo jalan. Nggak boleh mager, jangan olahraga jempol saja, seperti itu. Avoid sedentary lifestyle. Jadi jangan mager, jangan duduk aja. Nah, selain Bapak Ibu jalan, memang kalau untuk pasien-pasien yang masih kiranya kuat itu memang harus namanya eh, resistant training. Resistant training itu apa? Jadi dia itu pembentukan otot Bapak Ibu. Jadi ketika orang tua itu lama-lama dia akan ototnya hilang. Nah, ketika otot hilang digantikan oleh lemak, jadi dia apa apa metabolismenya akan turun karena dia ototnya mulai hilang dan digantikan oleh lemak. Makanya kan bapak-bapak yang udah sepuh, ibu-ibu juga ya, kita juga perutnya menggelambir karena otot kita itu sudah mulai digantikan lemak. Biar gimana? Biar tidak digantikan dengan lemak, harus olahraga resisten, yaitu contohnya apa? Contohnya ya pakai beban, angkat beban tangan, tas, atau dia plank, atau dia wall sit, jadi duduk tapi di dinding. Nah, itu kan untuk resisten otot-otot besar seperti itu. Nah, itu paling nggak dilakukan diulang-ulang 2 sampai 3 kali 1 minggu seperti itu. Atau push up kalau kuat, sit up, squat itu. Ayo, kita harus mulai terapkan seperti di luar negeri itu udah biasa. Bapak Ibu di sana setiap pagi sebelum kerja orang olahraga itu biasa. Di kita mulai nih, saya kalau di kota-kota besar mulai di sini pun saya lihat pagi-pagi orang udah mulai olahraga. Saya mau lebih banyak lagi pasien-pasien Bapak Ibu yang mulai jalan-jalan di alun-alun. Ya, ini saya senang sekali kalau udah lihat pasien-pasien sudah mulai olahraga. Nah, kemudian selain dari olahraga, exercise, apalagi, yaitu kita harus mulai intake-nya kita harus hati-hati nih. Jadi, untuk pasien hipertensi memang jelas kita kurangi untuk garamnya. Jadi paling enggak itu total intake garam itu dalam 24 jam itu paling enggak 5 gram, yaitu 1 sendok teh dalam 24 jam. Kalau emang nggak bisa dok, saya udah terlanjur suka asin, saya cuma bisa menurunnya sedikit-sedikit. Dia dibanyakin, increase potassium intake. Jadi dia bisa jadi jadi kita perbandingannya itu dinaikkan, diturunkan. Jadi potasiumnya harus lebih banyak daripada garamnya. Potasiumnya itu apa aja yang di potasium intake itu? Yaitu biasanya pada pisang, pada alpukat, pada bayam, sayuran, buah-buahan itu kita banyakin. Sehingga dia bisa menurunkan perbandingan antara natrium dan potasium. Sehingga dia bisa menurunkan untuk BP reduction, jadi penurunan tekanan darah gitu. Kemudian selain itu ya, alkohol diturunkan dan jelas tidak merokok nih. Mohon maaf lahir batin. Kenapa ditaruh di bawah? Harusnya taruh paling atas gitu. Tidak boleh merokok. Nah, untuk kopi bagaimana? Kan ada yang nanya nanti mesti kopi. Kopi nggak apa-apa, Bapak Ibu. Saya juga peminum kopi. Bukan saya membenarkan diri saya sendiri, tapi sudah ada penelitiannya kopi dua cangkir, 1-2 cangkir sehari tanpa sweeten, tanpa pemanis itu baik untuk kesehatan jantung kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya kira saya sudah terlalu banyak berbicara ini. Mari kita kalau misalnya ada diskusi, saya senang sekali. Bapak Ibu mungkin semoga tidak ngantuk ya dengan penjelasan kita ini. Mari silahkan kita pagi yang cerah ini kita sama-sama berikhtiar. Semoga semua yang kita lakukan ini kembali ke pasien kita, ke diri kita. Semoga baik semuanya, semoga sehat semuanya pasien kita.
Ya, mari kita mulai diskusinya. Silakan, dokter. Ya, Terima kasih banyak Dokter Cindar atas materinya sudah disampaikan dengan sangat lengkap tentang guideline hipertensi terbaru, mulai dari prosedur melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian pembagian kriteria diagnosis, komplikasi target organ, serta yang terpenting ini, manajemen terapi dengan farmakoterapi dan perubahan lifestyle juga dijelaskan oleh Dokter Cindar. Perubahan lifestyle-nya bagaimana, apa saja yang perlu dilakukan untuk mengontrol hipertensi. Sungguh refresh pengetahuan bagi seluruh peserta. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Monggo, akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang terbaik. Akan kami pilih. Yang pertama adalah dari Ibu Endah Purbasari. Saya Endah dari Puskesmas Pademangan Jakarta, dokter. Ini dokter Cinda dulu juga pernah di Jakarta ya, dokter ya. Ini iya. izin bertanya, apa yang bisa diberikan untuk hipertensi urgensi atau emergensi di UGD Puskesmas, dok, apabila tidak ada obat intravena? Tadi memang belum dijelaskan oleh Dr. Tindar. Terima kasih ini pertanyaannya kepada Bu Enda Purbasari. Monggo kepada Dr. Tindar bisa dijawab. Oh iya. Iya, saya dulu di Jakarta. Ini Dokter Endah ini teman saya. Halo dokter, apa kabar? Nah, ini eh, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini untuk hipertensi urgensi atau emergensi. Jadi memang kita bedakan ya dokter. Mana hipertensi urgensi, mana hipertensi emergensi. Sama-sama mereka itu abrupt. Jadi dia itu mendadak nih meningkat gitu. Tensinya di atas 180 per 110 kalau nggak salah. Tetapi bedanya apa? Kalau urgensi dia itu tidak ada target organ, dok. Jadi dia mendadak aja tensinya tinggi. Tapi kalau yang emergensi dia sudah ada target organ disease ya, kayak misalnya dia curiga ada stroke, curiga ada serangan jantung, atau curiga ada edema paru, seperti itu. Nah, kalau untuk hipertensi urgensi itu memang secara per guideline dia tidak digunakan obat-obat IV. Jadi makanya kalau dokter-dokter di UGD suka lihat ya, saya misalnya, dok ini tensinya 200 dok gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Oh ya udah kasih aja obat oral gitu, obat oral nggak apa-apa, silakan pakai SI atau ARB dengan dosis yang apa namanya dan kombinasi ya, karena memang sudah tinggi dia kombinasi dengan CCB misalnya misatan atau captopril atau ramipril dikombinasikan dengan amlodipin. Silakan itu kalau obat-obat untuk yang hipertensi urgensi silakan digunakan oral. Bahkan memang kalau misalnya bisa pakai apa namanya bisa pakai yang tadi diuretik apabila dia GFR-nya masih bagus nih tanpa ada gagal ginjal bisa digunakan chlorohidroklorotiazid HCT, obat-obat yang sudah lama banget mungkin tidak kita pakai ya, sekarang kita pakai lagi itu. Kita tambahkan sebagai adding apa kombinasi ketiga untuk kita tata laksana hipertensi. Jadi hipertensi urgensi ini apabila tidak ada target organ kita pakainya pakai oral dokter. Nah, kemudian untuk hipertensi emergensi, nah itu agak tricky ya memang ya. Hipertensi emergensi tricky karena kita tergantung dia itu tadi masalahnya di mana. Apa hipertensi apa HEMD-nya di mana? Sebentar. Apa target organ disease-nya di mana? Misalnya di stroke ya, di stroke kan tadi kita lihat ya kalau misalnya dia stroke curiganya stroke eh, gara-gara penyumbatan, tapi kalau tensinya di bawah 220 kan kita tidak melakukan cepat-cepat kita turunkan. Atau juga stroke perdarahan kita tidak menterapi dari tensinya pelan-pelan dulu. Nanti mungkin kita refer ke tempat-tempat yang sudah ada dokter spesialis sarafnya. Tapi kalau misalnya dia jantung nih, misalnya dia ada ACS atau apa namanya misalnya dia ada nyeri dada angina dan dia tensinya tinggi sekali ternyata dokter nggak punya obat IV nggak ada nitrogliserin nah gitu bisa dokter gunakan nitrat sublingual apabila tidak ada kontraindikasi gitu tapi kalau misalnya tensi tinggi saya kira tidak ada kontraindikasi ya diberikan nitrat sublingual apabila dia ada ACS curiga ACS atau curiga edema paru monggo silahkan ada apa-apa dokter nanti mungkin bisa dikombinasi dengan apa loop diuretik gitu secara IV kan loop diuretik itu contohnya furosemid kan ada ya kalau saya kira di mana-mana ada furosemid itu juga salah satu obat-obat yang membantu untuk menurunkan tekanan darah pada misalnya edema paru dokter curiga edema paru itu kan termasuk hipertensi emergensi
kasih loop diuretik, kasih nitrat sublingual gitu. Terus ditambah aja silakan dimasukkan aja obat-obat ARB, amlodipin silahkan dimasukkan dokter kalau memang tidak ada obat-obat IV gitu silahkan nggak apa-apa gitu. Apakah sudah menjawab kira-kira dokter Endah ya? Ya semoga menjawab ya dok. Gimana dok? Dokter Ya, ya, silakan kepada Dokter Endah. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, dokter, kepada Dokter Tindar. ya, Dokter Endah, ya. kami Nanti panggil sambil menunggu Atas Pademangan. jawab Pak. Ya sambil menunggu tanggapan dokter Endah, nanti kita coba ke yang bawahnya ya dok ya. Nih, pasien hipertensi dengan diastol tetap normal dan hipertensi dengan diastol tinggi, apakah manajemen berbeda? Nah, pasien hipertensi tidak punya keluhan gejala sehingga susah minum obat. Bagaimana dok bisa tidak ada gejalanya ya? Ya, karena memang Bapak Ibu jadi masih hipertensi itu tidak ada gejalanya. Itulah dia sebenarnya dia itu the real silent killer. Ya. Dia pembunuh diam-diam. Sebenarnya ya hipertensi itu karena nggak ada gejalanya gitu. Karena memang tidak ada. Jadi kecuali dia sampai ada target organ disease-nya dia baru muncul. Nah, itulah kita memang harus ya mulut memang dipakai. Kita kalau di Polri itu kita udah menjelaskan sampai busa busa busa. Pak, kita menjelasnya gini. Hipertensi itu kayak kita nyemprotin air ke daun. Kalau misalnya selang biasa kita kocorin kan alirannya biasa ya. Tapi kalau hipertensi itu selangnya kita kilin. Jadi kan alirannya deras. Nah, ketika aliran deras itu kita sorotkan ke daun, daunnya rusak semua, ya kan? Daunnya jatuh semua. Kita sorotin ke apa? Ke kertas rusak karena dia alirannya deras. Nah, itu sama, Bapak. Jadi bayangkan otak Bapak, bayangkan jantung Bapak, bayangkan pembuluh darah Bapak ketika disorot air yang deras sekali itu akan rusak pada akhirnya. Nah, kita kasih pengertian ke pasien seperti itu. Diam-diam merusak itu yang kita tidak mau. Jadi kalau bisa diterapi sejak ketahuan. Silahkan obatnya diminum karena obat itu tidak akan membuat ginjalnya rusak. Yang membuat ginjalnya rusak itu adalah hipertensi Bapak sama Ibu. Itu sudah ada penelitiannya. Itu penelitiannya itu nggak cuma di Purworejo, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Indonesia, itu di seluruh dunia. Seperti itu penata laksanaannya. Hal yang saya omongkan di sini, hal yang Bapak Ibu omongkan pada pasien di sini sama, Bapak Ibu sama di Eropa sana, di Inggris sana sama. Karena kita pedomannya seluruh dunia, seperti itu. Ya, Ya, terima kasih Dokter Tindar. Ini tadi dari Dokter Endah, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Untuk HT urgensi, apakah ada target eh, tensinya? Apakah bisa langsung dipulangkan atau diobservasi sampai kapan begitu, dokter? oke. Jika target HT urgensi kita tetap samakan ya dok. Jadi kan kita ada target tadi sesuai usia. Target tidak ada target target organ damage, kemudian hipertensi urgensi bisa dipulangkan. Tidak ada harus dirawat inap atau tidak. Kecuali kan dokter tidak yakin dia tuh ada target mediated organ apa enggak. Kalau tidak yakin boleh diobservasi. Tapi kalau dokter yakin tidak ada target organ damage itu boleh dipulangkan, diobservasi dulu sampai target tensi yang ditentukan. Misalnya di bawah 100, misalnya pada pasien di bawah 140 atau di bawah 160 aja cukup deh. Nanti dievaluasi lagi waktu kunjungan di office. Seperti itu kunjungan di poli itu enggak apa-apa. Silahkan diturunkan sampai di bawah 160 tuh tekanan darah sistoliknya seperti itu. Nah, Nah, kemudian kalau dipulangkan ya diobservasi lah dokter paling tidak dia di bawah 180 ya, di bawah 180 atau paling enggak 160 tuh silahkan dipulangkan. Nah, ini juga tadi ada beberapa pertanyaan apakah harus seumur hidup? Silahkan apabila efek sampingnya dikonsumsi terus. Nah, obat hipertensi itu gini Bu, Bapak Ibu. Obat hipertensi itu bukan tetap semua obat itu dua mata pisau. Ada untungnya, ada tidaknya. Jadi kita harus melihat efek samping, kita harus evaluasi apakah ada efek samping dari obat-obat tekanan darah yang kita berikan. Contohnya apa? Kalau misalnya kita memberikan CCB, ini amlodipin, apakah ada flushing, apakah ada bengkak gitu, apakah ada bengkak di muka, angioedem. Nah itu kan kita apa namanya efek samping ya. Itu boleh kita ganti atau kita hentikan seperti itu. Atau terkadang pada yang ini ya mungkin agak agak berat ya pada pengguna-pengguna bisoprolol atau beta blocker itu apakah ada gangguan erektil.
dia tidak bisa ereksi. Nah, itu mungkin kita harus kita ganti uh, beta blocker tapi generasi baru, mungkin bukan bisoprolol tapi misalnya nebivolol itu yang kita coba masukkan ke rumah sakit nih generasi-generasi baru sehingga mengurangi dari erectile dysfunction itu tadi seperti itu. Nah, kalau obat hipertensi memang harus terkontrol untuk seumur hidup betul, kecuali kecuali tanpa obat itu dengan modifikasi lifestyle itu terkontrol. Kok bisa? Iya, karena penurunan berat badan, misalnya turun 5 kilo aja, dia tensinya bisa turun, Bapak Ibu. Ketika dia sudah diet sampai apa sampai garamnya rendah sekali, biar modifikasi lifestyle bisa olahraga, dia tensinya turun sendiri tanpa obat, silahkan diobservasi, dievaluasi, dilihat tensi di rumah ternyata turun, nggak usah minum obat, nggak apa-apa. Tapi sementara sampai belum bisa modifikasi lifestyle, sampai bisa menurunkan target tekanan darah sesuai yang kita mau, obat tetap harus digunakan. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi dari Ya, Bapak dokter dari Ibu rumah sakit Kanisworo ya. Oh, dari ada. Cokronegoro ini dokter. Oh iya, Dari iya. rekan kita dari Rumah Sakit Cokronegoro, dari Ibu Ya. Wahyu RP Kanisporo, izin bertanya pada pasien post op TURP dengan CHF misal dok, dari dokter urologi instruksi loading cairan, sedang dari jantungnya harus dibatasi cairan, itu bagaimana ya dok? Sepertinya memang bertolak belakang. Nah itu monggo bisa direspon Iya. dokter. Pencerahannya untuk kami rekan-rekan dokter umum dan Iya. juga rekan-rekan perawat di ruangan apabila ada pasien post op TURP harus di loading cairan tapi ternyata pasiennya CHF. Nah, itu bagaimana? Oh iya, ya itu kan sebenarnya saya juga sudah beberapa kali kita koordinasi dengan dokter urologi dari beberapa dokter urologi ya. Tetap apa namanya pembatasan cairan itu pada pasien-pasien dengan CHF apalagi low IF itu tetap diperlukan dok. Itu kita sudah strict karena apa? Karena jantung itu pompanya tidak bisa ketika dia overload cairan dia akan balik dan itu akan jadi pasiennya sesak. Nah, dan sering kali pada pasien dengan dokter urologi itu koordinasi dengan dokter jantung. Misalnya, oh pada pasien low IF ini saya bisa loadingnya sampai seberapa dok? Kita kan akan memberikan arahan ya, memberikan ini loh dok, kalau bisa 1,5 liter aja, jangan 3 liter. Gitu. Dan biasanya selama ini kerja sama kami dengan dokter urologi terjalin dengan baik ya. Kecuali kalau memang dari beliau tidak mengetahui ternyata ada pasien CHF yang mungkin kita sebagai perawatan atau yang merawat pasien di ruangan harus menyampaikan, mengkomunikasikan kepada dokter urologi, dok ini ternyata ada riwayat CHF low IF loh dari dokter jantung, kira-kira bagaimana? Kalau ketika kita komunikasi baik, insya Allah itu semua kendala itu bisa kita komunikasikan dan baik-baik saja. Ya, ini utamanya untuk pasien sih, insya Allah pasien juga baik. Gitu. Jadi masih bisa Gitu. ditoleransi ya dok ya untuk batasan loadingnya hanya Iya. sampai 1,5 liter ya dok ya. Ya, dan kita juga kan kita jantung juga pengawasan ya, kita evaluasi apakah ada real selama loading itu kan kita tetap pengawasan juga, kita rawat pasien bersama-sama. Gitu. Sambil di loading, sambil diobservasi keluhannya juga ya dok ya. Apabila muncul Iya, sesak mungkin jelas. bisa dihentikan begitu. Nah ini dokter ada pertanyaan ini dari dokter Reni Sartika Musirawas. Ini kan biasanya kan di puskesmas memang ada pemeriksaan laboratorium untuk pasien PRB dokter. Pasien PRB termasuk fungsi ginjalnya juga diperiksa. Nah, ketika pasien ditemukan beta-albuminuria dan pasiennya hipertensi, bagaimana tata laksananya dokter? Gimana ini tadi? Oh, Jika jika pasien pasien hipertensi hipertensi ditemukan mikroalbuminuria, mikroalbuminuria, bagaimana tata laksananya? Oh iya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya Dokter Reni Sartika. Jadi ini memang saya juga dengan kayak gini tuh saya membaca kembali ya. Jadi bagaimana pasien-pasien tata laksana hipertensi yang terbaru itu memang kita memang baru-baru terus. Jadi kita harus lihat lagi apakah ada tata laksana terbaru. Ternyata pasien dengan mikroalbuminuria dengan proteinuria itu tuh bagus diberikan obat-obat hipertensi yang memblok RAAS. Jadi renin angiotensin itu yang bekerja pada memblok itu bagus diberikan dan obat-obat apakah itu? Ternyata obat ACE inhibitor ARB itu bagus diberikan pada pasien hipertensi yang ditemukan dengan mikroalbuminuria. Itu malah memperbaiki dari mikroalbuminuria itu sendiri, Dok. Jadi dokter bisa lihat, nanti dokter bisa baca lah ya, baca ada PDF dokter. Jadi ESC 2024 yang hipertensi, manajemen hipertensi itu bisa disampaikan. Ada pasien-pasien dengan mikroalbuminuria itu bisa diberikan untuk obat-obat yang memblok RAAS sistem renin angiotensin inhibitor itu. Jadi antara lain SI dan
apa ARB seperti itu, sartan, yang sartan-sartan atau yang pril-pril itu bisa diberikan dokter. Terima kasih dok. Baik, terima kasih dokter. Itu kan obat-obat ada di puskesmas ya, ada Captopril di puskesmas Ada. bisa diberikan untuk pasien albuminuria dan hipertensi. Ini kita ada waktu sampai 10.30 untuk diskusi dokter. Jadi sepertinya masih bisa satu pertanyaan lagi ya dokter ya. Ini kami ada pertanyaan yang sangat panjang dokter. Ya. Ini effort mengetiknya kami bacakan ya dokter ya. Dokter izin bertanya, beliau adalah Swasna Amalia. Bagaimana jika ada pasien dengan tensi tinggi baru pertama kali dan tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya? Apakah langsung diberikan obat hipertensi pulang sambil observasi beberapa hari atau bagaimana ya? Lalu saat ini dokter, banyak usia muda dengan tensi di rentang sistol 140 sampai 150 dengan riwayat hipertensi pada orang tuanya. Kapan pasien disarankan untuk mulai minum obat hipertensi? Terima kasih banyak dokter. Pertanyaan pertama, apabila pasiennya tensi tinggi baru pertama kali. Dibuka. Oke, terima kasih ya dok. Terima kasih ya Bapak Ibu. Itu pertanyaannya senang sekali. Mungkin tadi ke skip ya waktu saya jelaskan ini ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya saya ulang lagi. Ini eh, apa sudah ada belum ya? Sudah nampak belum ya? Ini saya. Ya. Nah, bentar. Ya ini. Jadi diagnosis dan manajemen awal hipertensi. Jadi memang ketika pasiennya dengan grade 1 hipertensi, ketika dia tidak ada keluhan, itu awalnya tidak kita berikan obat Bapak Ibu. Kita sambil kita bawelin nih, kita omongin nih, ayo mulai initiate lifestyle intervensi. Kita mulai sambil kita suruh datang lagi, coba 1 bulan datang lagi Bu. Eh, dengan kita mulai pengukuran tensinya yang sesuai yang saya sampaikan tadi dengan duduk dulu, diukur waktu duduk, kemudian sejajar dengan jantung diukur. Ternyata kalau memang masih grade 1 hipertensi, itu aja itu saja apabila tidak ada keluhan, kita tidak langsung memberikan obat. Jadi setelah 3 kali ya, kita setelah 2 kali datang tadi ternyata memang tensi tinggi dan ternyata tidak ada keluhan lain, ya kita tetap intervensi life management, intervensi lifestyle-nya gitu. Tetap dia harus harus jalan-jalan, harus diawasi makanannya. Nah, baru ternyata dalam 1 sampai 3 bulan apabila ternyata manajemen lifestyle-nya tidak bisa, baru kita kasih obat gitu. Apabila dia tensinya di bawah 150/95 gitu. Tapi ternyata apabila tensinya ternyata naik tuh malah di atas 150/95, padahal pengukuran tensinya udah betul lah, kita boleh menggunakan immediate drug treatment. Jadi memang perbedaannya di sini. Jadi ketika kunjungan yang satu, kunjungan kedua, ketiga ya, ketiga itu ternyata dia di atas 150 bisa kita immediate drug treatment langsung diberikan terapi. Tapi apabila tidak, kita memang masih bisa modifikasi lifestyle dulu lah gitu. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa lagi, ternyata ya sudah dalam 1 3 bulan kita bisa memberikan drug terapi gitu. Pokoknya dan itu dia harus terkontrol. Ini seperti itu. Ada? Untuk hipertensi usia muda dokter. Oh, hipertensi usia muda. Oh ya. Iya. Banyak sekali hipertensi usia muda. Nah, itu yang memberikan sangat concern sekali ya kita dokter jantung tuh kita mulai gemes. Kenapa? Karena pasien pasien jantung tuh banyak, mulai usianya tuh nggak kayak dulu lagi, nggak 45 ke atas enggak Bu. Jadi kita mulai usia 30 tuh udah mulai penyakit jantung. Lah, kita dari mana? Kenapa kok bisa gitu kan? Nah, kita harus lihat dulu orang mudanya itu. Karena tensi tinggi itu, kalau kita lihat ya, ini nggak bisa bergerak ya. Eh, nggak bisa bergerak ya dok ya, itu slide saya ya. Nah, kalau kita lihat tensi tinggi tadi kan memang untuk yang primer, hipertensi primer ya. Hipertensi primer itu kan dari 3 macam hal. Dari apakah dari exposure, apakah ada polusi, ataukah dari lifestyle-nya, dia stres, dia minum, dia ngerokok, dia apa namanya minum alkohol, atau memang dari genetik. Nah, apa hipertensi primer itu dipengaruhi 3 hal itu. Kita lihat dari 3 hal itu yang menyebabkan dia tensi tinggi apa? Apakah murni cuma genetik aja? Ataukah karena memang dia faktor sosioekonominya juga mempengaruhi, dia ternyata juga suka bergadang malam,
dia merokok, dia ternyata juga apa namanya stressful pekerjaannya dan dia tinggal di kota-kota yang polutannya tuh sangat polutan suara, polutan udara itu sangat besar. Nah, itu juga sangat, sangat mempengaruhi. Nah, itu bisa terjadi hipertensi pada usia muda apabila seperti itu. Nah, itu kita harus intervensi di situ. Apakah dia mulai mulai mengatur untuk stress levelnya atau mulai dia untuk exercise kan dia sedentary dia mager-mageran aja juga bisa menyebabkan hal itu makanannya bagaimana apakah dia obesitas jadi kita harus lihat dari segala sisi nggak cuma dari satu sisi tok jadi kalau orang nanya saya hipertensi kok bisa ya saya kok nggak ada dari keluarga nggak ada apa-apa yang menyebabkan hipertensi itu banyak. Tuh, jadi kita harus intervensi dari berbagai macam hal itu. Tanyalah kepada pasien. Kita sekali lagi kita bukan tukang, tukang obat, Bapak Ibu. Kita adalah petugas kesehatan. Kita harus mau ngobrol sama pasien kita. Kita harus tahu kebiasaannya dia, tidurnya kayak mana, makannya kayak mana, beratnya kayak mana, dia minum orang tuanya apa. Itu saya tahu sama pasien-pasien saya tanya, pasien saya tuh bawel sekali saya kalau di poli. Nah, emang kita harus seperti itu. Kita harus mulai merubah mindset kita dari kita cuma ngasih obat, kita mulai ngobrol ke pasien kita. Kita intervensi dari lifestyle. Seperti itu. Nah, ada lagi ya? Masih ada Apa 3 menit, yang dokter. Masih bisa dibacakan satu oh, lagi terakhir ini, boleh, boleh, dokter. boleh. Dari IGD Rumah Yang di Sakit PKU follow nih ya. Siliwangi, Dokter Rizky. Oh, yang lebih tolerit ya, dokter. Oh ya, mohon maaf. Iya, Wanli Syahri Hotel Pasar Ibu. Nebivolol apakah boleh dok diberikan sebagai first line? Ketersediaannya terbatas, terutama karena di pasien laki-laki bisoprolol bisa mempengaruhi kekerasan ereksinya dok. Jadi Iya, apakah bisa dirubah menjadi nebivolol? iya. Jadi gini dok, kita tadi ngobrolin obat hipertensi itu kan kaitannya banyak. Kalau dari slide yang saya terakhir itu sebenarnya ada terkait dengan pembiayaannya, terkait pembiayaan asuransi, insurance seperti itu, apa manakah yang ditanggung. Nah, oke sebenarnya kalau dari per guideline itu beta blocker tuh bisa diberikan pada first line, pada grade berapa aja itu boleh diberikan beta blocker apabila dia ada indikasi untuk diberikan beta blocker, ada indikasi untuk diberikan beta blocker. Nah, lebih follow ya kita ngomong merek ya mohon maaf ya. Jadi memang apa kita secara apa ya secara beberapa pengalaman memang di bipolin itu untuk erektil disfungsinya berkurang tidak sebanyak dengan bisoprolol apabila mau diberikan tidak apa-apa silahkan tapi itu terkait lagi dengan pembiayaan kan yang boleh tidaknya itu terkadang dari insurance yang mengcover pembiayaan kita apakah di cover apa tidak seperti itu tapi kalau per guideline itu silahkan no problem tidak apa-apa gitu. Singkat, padat, dan jelas ya dokter ya, terkait Iya, pembiayaan pokoknya. tergantung Ya. tergantung tergantung pembiayaan yang kita tahu semua. Oke. Pertanyaan terakhir dokter Rizky Adi Saputra dari PKU Seruang. Ada pasien STEMI yang diberi ATRIS CPG, Aspila, dan ISDN, tapi ada juga dokter yang tidak memberikan. Kenapa demikian dokter? Itu kan sebenarnya seni ya dok ya? Seni Oh, dalam memberikan terapi ya dok ya? nah ya. Jadi gini dok. Jadi sebenarnya, oh ya, mohon maaf ya, ini kan untuk STEMI malah saya tidak berikan ya untuk ACS. Sebenarnya itu bukan seni ya dok. Ini sebenarnya pengetahuan dari ACS itu tadi. Jadi kalau dari guideline ACS yang terbaru ini karena hipertensi itu banyak sekali, jadi saya tidak bisa masukkan untuk ACS-nya sudah nggak cukup. Jadi untuk ACS itu sendiri sudah ada eh aspilat itu diberikan berapa miligram, clopidogrel itu diberikan berapa miligram. Kalau aspilat itu sampai 320. Nah, kalau clopidogrel bisa 300 sampai 600 miligram. Jadi 3, 4 sampai 8 tablet. Jadi ketika mau dilakukan intervensi, biasanya kalau di rumah sakit yang sudah punya cath lab, ditambahkan lagi clopidogrelnya ditambah 8 tablet. Nah, itu guideline-nya sudah ada, Dok. Jadi sebenarnya kalau mau lihat benar sesuai dengan guideline, ya aspek benar 4 tablet dan CPG 4 tablet itu sudah sesuai guideline. Itu untuk STEMI. Gitu. Nah, tetapi terkadang ada juga yang memang pasien nih dengan apa namanya usia di atas 75 tahun. Nah, itu mungkin dengan CPG 1 tablet gitu. Atau dia ada riwayat stroke, perdarahan. Nah, itu ya mungkin seninya di situ ya, Dok. Tapi kalau emang tenis secara per guideline itu sudah ada ininya, sudah ada panduannya. Nah, untuk ISDN sendiri nitrat ya, kita nitrat ini apa namanya? Ini seninya di sini. Nitrat itu tidak bisa digunakan untuk semua pasien dengan STEMI, dokter, karena ada pasien STEMI
tertentu, misalnya STEMI interior atau dia dengan bradikardi itu tidak kita berikan di SDN memang dokter, karena memang apa namanya atau dengan tensi rendah, karena dia akan menurunkan tensinya, jadi semakin memperberat dari keadaan hemodinamiknya. Di SDN tidak bisa kita berikan dokter, begitu. Jadi ada di saat itu kita bisa gunakan ada pakem-pakemnya. Tensinya harus di atas berapa, HC-nya di atas berapa, seperti itu. Sudah Ya, jelas semoga sekali ya membantu ya, Dokter Dok. Rizky Adi Saputra, nggih. Semoga Ya, bisa memberikan pencerahan. Jawaban dari ya. Dokter Sindar, spesialis jantung pembuluh darah. Pas sekali dokter, ini pukul 10.31 selesai acara diskusinya. Walaupun mohon maaf ada pertanyaan yang mungkin yang belum bisa kita jawab karena keterbatasan waktu dan masih ada 2 materi yang berikutnya dengan 2 narasumber yang juga menarik. Oke, terima kasih banyak kepada Dokter Sindarwati, spesialis jantung pembuluh darah, atas materinya dan sesi diskusi yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Saya izin undur diri.